Oke, kita mulai materi hari ini mengenai peramalan penjualan dan anggaran penjualan. Sudah terlihat PowerPoint-nya? Sudah ya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, yang pertama Ibu akan menjelaskan sedikit mengenai teorinya dulu, baru setelah itu kita akan membahas hitung-hitungannya. Kemarin sudah sempat Ibu ini ya, di forum melampirkan video itu sebagai pengantar. Jadi kira-kira seperti itu nanti untuk menentukan untuk cara menghitung forecasting ya dengan beberapa metode. Kemudian pada kali ini kita akan bahas lebih lanjut ya mengenai peramalan penjualan. Berawal dari pengertian forecast dulu ya, peramalan adalah ramalan tentang apa yang akan terjadi pada waktu yang akan datang. Sedangkan rencana merupakan penentuan yang akan dilakukan pada waktu yang akan datang. Jadi tentu mengenai peramalan, mengenai forecasting ini sangat erat kaitannya dengan rencana tadi ya, karena menyusun suatu anggaran itu sifatnya masih rencana, jadi perlu ada satu peramalan dulu gitu, berapa volume penjualan yang akan ditentukan di masa yang akan datang. Nah, ramalan adalah proses aktivitas meramalkan suatu kejadian yang mungkin terjadi di masa mendatang dengan cara mengkaji data yang ada. Nah, jadi poin penting ya dalam melakukan peramalan ini adalah harus memiliki data. Jadi data itu sangat berpengaruh gitu terhadap kualitas peramalan yang akan dilakukan suatu perusahaan. Tentu kalau misalnya datanya nggak lengkap, nah itu akan kurang akurat gitu ya peramalannya. Tapi kalau misalnya datanya lengkap, 5 tahun ke belakang, 10 tahun ke belakang, sampai hal-hal yang detail ya, misalnya dari jumlah unit produksi, kemudian wilayah mana saja yang akan dipasok gitu, kemudian berapa persentase setiap wilayah, harga jualnya berapa setiap produk. Nah, kalau misalnya datanya semakin banyak, semakin lengkap, itu akan menentukan kualitas forecasting yang dilakukan perusahaan tersebut. Nah, sekarang sales forecasting, peramalan penjualan merupakan proses aktivitas memperkirakan produk yang akan dijual di masa mendatang dalam keadaan tertentu dan dibuat berdasarkan data yang pernah terjadi, ya, atau mungkin akan terjadi. Jadi di sini untuk periode yang akan datang, nah biasanya tahunan ya, sesuai dengan penyusunan anggaran. Faktor-faktor yang mempengaruhi forecasting, peramalan yang pertama, sifat produk yang dijual. Jadi satu perusahaan itu apakah memproduksi satu produk atau beberapa produk, apakah produknya termasuk yang kebutuhan pokok, gitu ya, yang primer, golongan yang kebutuhan primer, sekunder, tersier, seperti itu ya. Jadi kan tentu itu mempengaruhi ke volume penjualannya. Itu kalau primer, seharusnya semakin meningkat ya kebutuhan unit produksinya. Nah, setelah itu metode distribusi yang dipakai langsung tidak langsung, ya apakah dia memproduksi langsung atau sebagai distributor atau sebagai agen dan lain-lain. Nah, setelah itu besarnya perusahaan dibanding pesaing. Jadi di industri itu apakah perusahaan tersebut sebagai leadernya atau pemula atau ada di posisi middle gitu, di tengah-tengah. Kemudian tingkat persaingan yang dihadapi, tadi setiap industri itu kan dalam 1 tahun itu kan pasti kalau kalian sudah mengetahui ya, di kita bicaranya perusahaan besar lah, perusahaan go public itu kan ada beberapa sektor industri ya, ada konsumsi, ada konsumen, kemudian ada industri manufaktur juga banyak jenisnya, subsektornya banyak ya. Nah, itu kemudian kita tuh tadi kaitannya posisinya ada di mana, kemudian tingkat persaingannya seperti apa gitu pada saat itu. Nah, setelah itu data historis yang tersedia, tadi ya mengenai kelengkapan data, kemudian sifat permintaan produk yang bersangkutan. Tentu misalnya untuk kebutuhan primer, kebutuhan pokok, itu tingkat permintaannya pasti lebih tinggi dibanding
misalnya kebutuhan yang sifatnya bukan pokok ya, seperti itu. Jadi itu juga mempengaruhi dalam hal peramalan penjualan. Nah, di sini ada teknik-teknik peramalan. Jadi peramalan ini bisa seperti mini riset, bisa dilakukan seperti kita melakukan riset ya, penelitian. Nah, teknik-teknik peramalan yang pertama itu ada teknik secara kualitatif, kemudian ada secara kuantitatif. Kalau kualitatif ini tentu secara mengambil ini ya, survei ya, kuesioner ya. Jadi di sini dalam satu ramalan perusahaan, ramalan penjualan itu tentu diperlukan dua-duanya. Jadi yang pertama itu kualitatif secara penjelasannya, kemudian didukung oleh teknik secara kuantitatif, yaitu analisa terhadap satu data. Nah, ini diperlukan statistik ya, diperlukan satu alat statistik, gitu, alat analisa. Yang pertama untuk yang kuantitatif, ada yang analisis tren. Analisis tren ini untuk melihat kecenderungan. Kalau kecenderungan ini kan bisa naik, bisa turun ya, kemudian bisa positif, bisa negatif gitu. Jadi bisa melihat trennya ini ke arah mana gitu. Ya. Nah, tentu analisis tren ini semakin data yang dimiliki perusahaan itu semakin lama, misalnya 10 tahun yang lalu, itu akan semakin terlihat gitu trennya. Selama 10 tahun itu, 10 tahun ke belakang, itu trennya cenderung kemana? Ya, meningkat atau menurun? Atau meningkat tapi bertahap, atau misalnya malah menurun, seperti itu ya. Nah, yang kedua, analisis growth, analisis regresi korelasi, dan analisis teknik khusus. Keempat analisis ini, keempat teknik peramalan kuantitatif ini tentu memerlukan alat ya, jadi menggunakan komputerisasi. Nah, jadi minimal pakai Excel gitu ya kalau yang tren. Grow juga turunannya dari tren. Jadi yang paling intinya itu kita bisa menentukan trennya dulu, dasarnya dulu. Nah, kalau sudah regresi apalagi teknik khusus, nah biasanya itu sudah pakai software gitu. Jadi bisa pakai SPSS ya, atau bahkan kalau untuk perusahaan yang besar, dia punya sistem sendiri, software sendiri, nah biasanya seperti itu. Jadi setiap teknik peramalan ini tidak ada yang teknik mana yang lebih baik, gitu nggak ada ya. Jadi ini sesuai dengan kebutuhan perusahaan, kemampuan perusahaannya juga gitu ya. Dan ini lebih baik memang dipakai dua-duanya secara kualitatif juga secara kuantitatif. Kalau misalnya kita sebagai UKM ya memiliki usaha ya tentu juga perlu untuk melakukan ini. Minimal tren lah ya. Pakai Excel gitu, datanya berapa setiap bulan selama 5 tahun ke belakang. Kemudian kita tarik garis grafiknya cenderung naik atau naik turun. Kalau naik turunnya berapa persen gitu kan. Seperti itu minimal ya. Jadi kita bisa ada pandangan ke depan seperti apa. Nah, ini mengenai kualitatif. Untuk yang kualitatif, ini tadi pakai kuesioner ya, jadi survei secara dengan menggunakan kuesioner atau angket. Nah, ini siapa saja pihak-pihak yang disurvei? Yang pertama adalah salesman, ya bagian penjualan, kemudian manajer area. Jadi untuk melihat di area itu di mana gitu potensi yang paling besar permintaannya. Kemudian konsultan itu dari pihak ketiga, karena kadang kita itu lebih netral ya kalau pihak ketiga itu ya, jadi tidak ada subjektivitasnya. Nah, kemudian yang keempat survei ke konsumen langsung. Gitu. Jadi sehingga dari keempat pihak ini bisa ditarik kesimpulan gitu dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah diajukan di kuesioner. Manfaat forecasting yang pertama, kebijakan perencanaan produksi karena kaitannya nanti ke anggaran produksi.
ke anggaran produksi ya. Kemudian kebijakan persediaan barang jadi. Nah, tentu ini nanti ke anggaran persediaan. Kemudian kebijakan pemakaian mesin dan peralatan, biaya overhead pabrik ya. Kebijakan tentang investasi aktiva tetap, rencana pembelian bahan mentah dan penolong juga pada akhirnya mempengaruhi ke rencana aliran kas. Ada apa nih? Tadi ada yang ngechat. Bu, maaf. Oh iya, oke. Yang tadi belum di absen hadir, di chat aja ya. Tadi kan di absen tuh, kalau yang belum dipanggil chat saja. Nah, oke, kita langsung ke yang Ibu jelaskan sekarang adalah analisis tren, karena ini merupakan basic ya dari forecasting yang mana masih bisa dilakukan secara manual hitung-hitungan, karena kita kan kuliah masih manual ya. Kecuali nanti kalau sudah terjun di perusahaan, kalian bagian apa anggaran peramalan. Nah, biasanya kalau peramalan ini kan kaitannya dengan statistik. Jadi biasanya yang bagian peramalan, bagian forecasting ini lulusan statistik, lulusan matematika, tapi ada juga lulusan ekonominya ya. Jadi untuk pertimbangan secara ekonomi, secara bisnisnya seperti apa gitu. Tapi yang betul-betul full ke data langsung itu biasanya yang statistik. Makanya statistik itu sebetulnya potensinya bagus juga ya, karena mereka kan ahli data analis gitu, menganalisis data. Nah, untuk yang pertama mengenai analisis tren ini merupakan sekular tren yang berarti rata-rata perubahan biasanya tiap tahun dalam jangka panjang. Tren merupakan gerakan lamban berjangka panjang dan cenderung menuju satu arah. Tadi ya, jadi arahnya itu bisa meningkat atau menurun. Tren positif jika hal yang diteliti menunjukkan gejala yang mengalami kenaikan, gitu. Jadi ada rata-rata pertambahan. Kalau tren yang negatif terjadi jika hal yang diteliti menunjukkan gejala pengurangan, berkurang. Jadi rata-ratanya menurun. Metode yang digunakan, nah ini jenis-jenis dari analisis tren. Ya, ada 3 jenis. Yang pertama tren bebas. Yang kedua semi average atau semi rata-rata, setengah rata-rata. Tren setengah rata-rata. Kemudian yang ketiga tren matematis. Nah, tren matematis ini dibagi menjadi 2. Ada yang tren moment, ada yang tren least square. Nah, gitu ya. Jadi analisis tren ini ada 3, bebas, setengah rata-rata, dan matematis. Matematis ini dibagi menjadi 2, moment dan tren least square. Nah, kelima metode ini, keempat metode ini, 3 kalau ya ada persamaannya ya, ada persamaannya. Kita jelaskan satu persatu, kita bahas. Untuk tren bebas ini karena lebih praktis, lebih sederhana, jadi hanya ingin melihat tadi menarik garis lurusnya saja selama data-data dari data-data yang tersedia gitu. Jadi penggambaran secara langsung bisa dilakukan dengan menarik garis lurus di sekitar data-data yang ada. Jadi ini yang paling praktis dan sederhana, namun memiliki kelemahan karena konsistensi semacam ini sangat kurang gitu ya. Misalnya di sini ada data penjual 5 tahun terakhir 2005 sampai 2009 520.000 sampai 680.000. Nah, kemudian dibuatlah satu tren garis ya, garis lurus. Berarti kan cenderung meningkat seperti itu. Ini yang tren bebas. Nah, kemudian kita masuk ke perhitungan tren setengah rata-rata. Ya, kita langsung saja ke contoh. Di sini ada contoh. Pada awal tahun 2011, perusahaan tekstil Gaya Baru merencanakan penyusunan anggaran penjualan secara terperinci. Ya, data-data yang berhasil dikumpulkan adalah sebagai berikut. Data penjualan 6 tahun terakhir, ada 2005 sampai 2010. Untuk 2005, volume penjualannya adalah
425.000 meter. 2006 500.000 meter. 2007 575.000 meter. Sampai 2010 ya 720.000 meter. Nah, ini cenderung ada peningkatan ya. Kalau dilihat cenderung ada peningkatan. Kemudian di sini berdasarkan data di atas diminta menentukan berapa sih gitu besarnya volume penjualan, kisaran berapa kira-kira yang harus diproduksi untuk tahun 2011 dengan menggunakan metode trend semi average. Nah, ini kan sebetulnya yang ditanya anggaran penjualan juga ya. Jadi yang ingin dilakukan oleh perusahaan tersebut adalah menyusun anggaran penjualan, tapi untuk menyusun anggaran penjualan ini harus diperlukan berapa volume penjualan yang harus diproduksi gitu. Nah, jadi kita harus mencari dulu volume penjualannya berapa. Nah, di sini diminta menggunakan semi average. Oke, kita ke file yang Word. Udah kelihatan ya? Nah, untuk yang penyelesaian analisis setengah rata-rata, trend semi average, cara pengerjaannya, ketentuannya, ini ada 3 ya. Yang pertama adalah data tersebut harus dibagi menjadi 2 kelompok. Nah, berarti kan harus dilihat dulu datanya. Nah, nanti kita bahas ya, ada jenis-jenis datanya. Kemudian setelah dibagi menjadi 2 kelompok, karena ini kita mencari rata-rata ya, kemudian kita menentukan tahun dasarnya. Ya, setelah itu kita mencari nilai A dan nilai B-nya berapa. Rumusnya itu adalah Y sama dengan A plus B kali X. A itu adalah jumlah X ya, di kelompok 1 atau X di kelompok 2. Ini tergantung dari tahun dasarnya berapa yang akan kita tentukan. Nah, setelah itu B adalah cara menghitungnya jumlah X kelompok 2 dikurangi X kelompok 1 dibagi N. N itu jumlah datanya ada berapa. Setelah itu yang C jarak periode antara X1 dan X2, jumlah kelompok 1 dan kelompok 2. Nah, di sini terdapat beberapa tipe pengerjaan semi average. Ini dilihat dari jenis datanya. Ada yang data genap, kelompok ganjil. Contohnya datanya kan 6 tahun ya. Ini kan genap 6. Tapi kalau dibagi 2, kelompoknya menjadi ganjil. Masing-masing 3 tahun. Kelompok 1 3 tahun, kelompok 2 3 tahun. Jadi ganjil datanya ya. Jadi ini data genap, kelompok ganjil. Nah, yang kedua, ada data genap, kelompok genap. Ini contohnya 4 tahun. Ya, berarti kan cara pengerjaannya dibagi 2, masing-masing selama 2 tahun. Ya, jadi kan ini genap, kemudian kelompoknya juga genap, karena datanya ada, setelah dibagi 2, itu data genap gitu jumlahnya ya. Nah, yang ketiga, data ganjil, kelompok ganjil. Nah, ini contohnya adalah 5 tahun. 5 tahun itu kan ganjil. Tapi ketika dibagi 2, nah itu jadi gimana nanti pengerjaannya gitu kan. Nah, ini masing-masing menjadi 3 tahun. Nanti ada teknik pengerjaannya ya. Nah, di sini kita pakai data yang pertama dulu, data genap kelompok ganjil, contoh 6 tahun, sesuai dengan contoh yang tadi. Jadi di sini ada data penjualan selama 6 tahun. Data penjualan selama 6 tahun ya. Di sini ada 2005 sampai 2010. Tadi kita diminta untuk menentukan volume penjualan dengan tren semi average. Nah, jadi tahap pertama yaitu datanya dibagi menjadi 2 kelompok. Ya, karena ini datanya genap, jadi kelompoknya ada ganjil. Jadi setiap
satu kelompok isinya isinya ganjil gitu, ada tengahnya ya. Nah, berarti kelompok pertama dibagi dua langsung nih, 2005 sampai 2007, kemudian 2008 sampai 2010. Nah, ini yang ditanyakan adalah volume penjualan 2011 berapa? Ya, dari angka-angka yang sudah ada 6 tahun sebelumnya. Oke, kita ke kelompok A dulu. Nah, cara tabel yang diperlukan, yang pertama adalah semi total. Jadi kita ditotal dulu jumlahnya di satu kelompok itu. Berarti ini ditambahkan ya. 425.000 ditambah 500.000 ditambah 575.000, kemudian di semi totalkan jadi jumlahnya 1.500.000. Nah, setelah itu dibagi 3 sesuai dengan jumlah data. Ini kan ada 3. Kemudian dibagi 3 sehingga ketemu angka semi average-nya adalah 500.000. Ini untuk kelompok yang A. Nah, sekarang kelompok yang B. Sama seperti itu ya. Jadi 650.000 ditambah 670.000 ditambah 720.000 sehingga ketemu angka 2.040.000. Ya, kemudian semi average-nya berarti dari 2.040.000 ini dibagi 3 ya, karena jumlah datanya ada 3. Nah, setelah kita bagi menjadi 2 kelompok, yaitu kelompok A dan kelompok B. Nah, selanjutnya kita menentukan tahun dasar. Ya, ketentuannya untuk semi average ini tahun dasar itu sama dengan 0. Ya. Nah, jadi untuk yang kelompok A tahun dasarnya itu adalah di tengah-tengah kan ya, semi average. Berarti yang 2006. Nah, berarti kita ini simpan 0 ya. Kemudian di tahun selanjutnya kalau maju berarti plus 1. Kemudian jadi setiap 1 tahun itu naik 1. Ya, berarti yang 2007 1, 2008 2, 2009 3, 2010 4, karena kan jaraknya 1 tahun ya, 1 tahun full. Pun yang kalau mundur berarti minus 1 gitu ya, 1 tahun ke belakang. Nah, gitu. Nah, berarti untuk yang kelompok A 2011-nya ada berapa berarti? 5 ya. Jadi 2011-nya XA adalah 5. Nah, ini untuk yang kelompok A. Nah, yang kelompok B juga sama caranya. Jadi kita tentukan tahun dasarnya dulu. Tahun dasarnya ini berarti ada di 2009 tengah-tengahnya. Berarti ini 0. Berarti ketika dia mundur ke belakang berarti minus. Minus 1. Kemudian minus 2. Minus 3. Minus 4. Nah, gitu ya. Ketika maju ke depan, ke tahun yang selanjutnya berarti plus 1. Berarti yang 2011-nya adalah 2. Oke, nah setelah kita sudah menentukan, sudah membagi kelompoknya menjadi 2 karena semi average, kemudian kita menentukan tahun dasar di setiap kelompok. Berarti ini kan sudah ditemui ya, untuk kelompok A tahun dasarnya 2006, untuk kelompok B tahun dasarnya 2009. Setelah itu kita masukkan ke formula. Kita mencari A dan B-nya berapa. Ya, kita masukkan ke rumus. Tadi rumusnya Y sama dengan A plus B kali X. Oke, berarti kita masukkan ke rumus. A-nya itu adalah semi average. Ya, jadi tergantung dari kita mau ambil kelompok yang mana, memilih kelompok yang mana. Berarti di sini A bisa 500.000 atau 680.000. Ya. Kemudian rumus untuk mencari B ya, yaitu semi average yang kedua dikurangi semi average kelompok pertama, kemudian dibagi jumlah datanya masing-masing kelompok berapa gitu, N-nya jumlah datanya. Berarti kan 680.000
semi average yang kelompok 2 ya, kelompok B, dikurangi 500.000 dibagi datanya ada 3. Nah, berarti hasilnya B itu adalah 60.000. Nah, gitu. Kita sudah mencari A dan B ya. A-nya sudah ketemu di tabel di semi average setiap kelompok. Kemudian kita juga sudah menentukan B-nya. Ya, jadi berdasarkan dari rumus. Nah, setelah itu kita masukkan ke persamaan, baru kita bisa masukkan ke persamaan. Kalau misalnya kita memilih yang tahun dasarnya kelompok pertama, ya, berarti Y sama dengan A, A-nya itu adalah 500.000. Karena tadi ini kelompok A ya. Kelompok A. Nah, ini kelompok B. Kelompok B. Berarti kalau kita pakai yang tahun dasar pertama atau A, nah ini yang 500.000 ditambah B, B-nya ada berapa? 60.000 kali X. Nah, X-nya ini dari mana? Ada yang tahu nggak X-nya dari mana? X-nya dilihat dari tabel. Dari mana? Dari tabel ya. Tabel yang tadi dicari, Bu. Nah, ini X-nya dari sini. Jadi X untuk 2011. Kalau yang kelompok A kan 5. Yang kelompok B itu 2. Berarti dimasukkan ke rumus masing-masing. 5, 2 ya. Nah, hasilnya adalah 800.000 unit atau volume penjualan untuk tahun dasar 1. Pun kalau kita untuk meyakinkan nih, kita pakai yang tahun dasarnya yang kedua. Nah, berarti dimasukkan saja ke rumus. Jadi ini bisa dipakai salah satu saja, tapi untuk memastikan pakai dua-duanya gitu, karena hasilnya sama ya. Nah, berarti yang kedua juga sama. Kita pakai yang A-nya berapa? Jumlahnya 680.000 semi average-nya ya, ditambah B tadi sama 60.000 dikali X untuk 2011 menurut kelompok B. Tadi jumlahnya adalah 2. Nah, gitu. Jadi hasilnya 800.000. Maka penjualan perusahaan tahun 2011 adalah sebesar 800.000. Nah, ada yang mau ditanyakan? Ini untuk yang data genap kelompok ganjil. Jelas ya sampai sini ya? Saya ada pertanyaan, Bu. Ya. Itu yang nilai N dapat angka 3 dari mana, Bu ya? Ini jumlah datanya. Data kelompok ya? Ya, data kelompok. Oke, siap. Oke, Bu, makasih, Bu. N itu mana tadi? Oh, ini ya. Ya. Bu. Ya, itu, Bu. Oke, jelas ya. Nanti bisa dilihat lagi. Nah, setelah itu kita masuk ke jenis data yang selanjutnya di semi average. Nih, kemarin juga ada yang tanya di forum, Bu, gimana kalau datanya genap gitu ya, kelompoknya genap. Nah, ini cara pengerjaannya untuk yang kelompok data genap, kelompok genap. Contohnya adalah 4 tahun. Ini beda ya soalnya ya. Nah, ini contohnya 2007 sampai 2010. Ini biar nggak putus-putus kita jadikan satu halaman. 575 tadi 2007. Oh, ini lanjutannya ya. 575 575.000, 650.000, 670.000, 720.000. Nah, untuk data genap, kelompok genap, ini contohnya 4 tahun, langsung dibagi 2. Ya, langsung dibagi 2, berarti kan ini yang kelompok A, ya, tadi diwarnain merah, kemudian ini kelompok B. Duh, ada backsound ya, anak saya nangis. Oke, nah setelah itu, tahun dasar kelompok diambil pertengahan tahun. Nah, berarti gimana nih kalau kayak gini pertengahannya? Nah, berarti kan tahun dasar kelompok ini tengah-tengah antara, kita tambahin dulu ya. Berarti posisinya di sini ya, tengah-tengah antara 2007
ke 2008. Ya. Karena itu hanya 2 tahun, maka bisa dibilang tahun dasarnya di antara 2007 dan 2008. Gitu kan? Berarti bisa dikatakan ini bulan Juli 2007 ya, pertengahannya ya. Jadi nggak nyampe setahun. Hanya setengahnya gitu, setengahnya. Nah, karena tahun dasar itu selalu nol angkanya, tapi karena ini di tengah-tengah di antara 2007 dan 2008, maka isinya adalah setengah. Gitu ya. Jadi ini adalah setengah. Ini udah ada setengah. Kok jadi rancu malah kalau dibikin tabel ya. Bener-bener kayak tadi. Nah, gini. Nah, ini kan 0. 0. Ini asumsikan Juli 2007. Nah, ini kan baru setengahnya ya. Nggak nyampe full 1 tahun gitu. Nah, berarti kan ini satu tahun dasarnya adalah tahun dasarnya 0. Berarti dari Juli 2007 ke 2008 itu kan nggak full setahun juga ya. Jadi setengah X-nya untuk yang kelompok A. Ini yang kelompok A. Nah, ketika mundur ke 2007 Januari, 1 Januari, berarti kan nggak nyampe 1 tahun juga, gitu kan? Berarti minus setengah. Nah, untuk yang ke tahun selanjutnya gimana nih, gitu ya? Karena kan full 1 tahun. Gitu. Nah, ini berarti dari tahun 2008, ini kita mengerjakan yang XA dulu ya. Karena kan kita juga harus mencari tahu XA yang untuk 2011. Nah, kalau di kelas kan enak pakai papan tulis langsung ya. Nah, ini berarti dari tahun 2008. Sebentar. Elap. Tutup lagi ya. Nah, dari 2008 ke 2011 berarti kan ini full 1 tahun. Ya, jadi di sini kita tulis 3/2. Dari mana nih 3/2? Ada yang bisa jawab nggak? Kita kembali ke pelajaran SMP, SMA kali ya. Jadi 1 itu kan apa? Ada yang mau jawab? 2/2, Bu. Nah, iya ya. Jadi 1 itu kan 2/2. Berarti 1/2 ditambah, nah ini ya. 1/2 ditambah 2/2. Sama dengan, nah malah jadi berantakan nih. Jadi 3/2. Ya, karena kan sama yang bawahnya. Oke, ini kan full 1 tahun ya. Berarti dari 2009 ke 2010 juga sama. Seperti itu. 3/2 ditambah 1/2. Ditambah 2/2 ya. Karena 1 itu 2/2. Berarti hasilnya 5/2. Berarti 2011-nya berapa? 2011-nya untuk yang kelompok A berarti 5/2 ditambah 2/2. Berarti 7/2 ya. Jelas nggak? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Oke, itu yang kelompok A udah selesai nih. Kita sudah ketemu yang XA-nya. Sekarang yang B juga sama tadi perlakuannya ya, perlakuannya. Jadi kita harus mencari tahun dasar, yang mana tahun dasar itu adalah 0. Nah, tapi ini posisinya datanya cuma 2. Berarti pertengahan antara 2009-2010. Itu 0 di sini ya. 0, di bawah yang setengah tuh 0. Mundur 6 bulan ke belakang, ini minus setengah ya. Nah, kemudian karena 2009 ke 2008 itu adalah satu tahun penuh. Nah, berarti sama kayak tadi perlakuannya, cuman minus ini ya. Minus 3/2.
Kemudian 1 tahun ke belakang berikutnya full 1 tahun minus 5/2. Nah, gitu ya. Nah, kemudian kalau misalnya maju, berarti 2010-nya adalah setengah, ya, karena nggak full 1 tahun. Nah, setelah itu berarti di sini berapa 2011-nya? 3/2, Bu. Ya, berarti 3/2. Sampai sini paham ya? Ini untuk menentukan yang X-nya. Setelah itu baru dicari tahu sama, dimasukkan ke dalam rumus sama seperti yang tadi. Y sama dengan A plus B. Ya, yang mana A-nya itu setelah dicari adalah untuk yang kelompok A 612.500, untuk yang kelompok B adalah 695.000. Nah, gitu ya. Kemudian kita cari B-nya berapa? 695 dikurangi 612.500 dibagi 2, karena datanya ada 2 ya, 2007 dan 2008. X-nya ini, jarak antara dari 2007, dari tahun dasar kelompok A ke tahun dasar kelompok B. Yang tadi juga sama ya, ini jarak ya, bukan jumlah data ya. Ya, yang 3 ini jarak. Dari kelompok A ke kelompok B. Jaraknya kan dari 2006 ke 2009. 2006, 2007, 2008, 2009. 3 ya. Nah, ini juga sama. Jadi ini jarak ya antara kelompok A dengan kelompok B. Ini 2 tahun. Hasilnya adalah 41.250. Gitu. Setelah itu baru kita masukkan ke tahun dasar mana yang mau kita pilih gitu untuk dijadikan dasar perhitungan peramalan ya. Misalnya untuk yang kelompok A, berarti A-nya adalah 612.500 ditambah B-nya 41.250, X-nya adalah ini ya, 7/2. Nah, baru kita ketahui hasilnya. 756.875 untuk tahun dasar 1. Kemudian untuk yang tahun dasar 2 juga sama seperti itu ya. Kita masukkan yang 695 ditambah 41250 dikali X-nya 3/2. Nah, gitu ya. Ini adalah untuk data genap kelompok genap. Oke, gitu ya. Ada yang mau ditanyakan? Saya izin tanya, Bu. Ya. Untuk data ini kan tadi Ada yang dicontoh masuk, Pak, ya? per tahun ya, Bu. Kalau misalkan datanya ternyata per periode, jadi misalnya kita ambilnya datanya per 6 bulan sekali atau 3 bulan sekali. Nah, itu untuk perhitungan X-nya tetap dianggap 1 atau 1 itu karena 1 tahun, Bu? Sesuai dengan ini, kayak tadi yang data genap berarti setengah. Tapi kan kalau misalnya buat perencanaan gini, periode ya tahunan biasanya. Kecuali kasusnya kayak tadi, yang datanya cuman 4 tahun. Gitu. Jadi ya berarti gimana? Ya, misalnya ada 6 data, tapi datanya itu berbentuk periode misalnya 6 bulanan, berarti kan sebetulnya hanya 3 tahun, tapi karena emang dibagi 6 bulan, jadi kan dibagi 6 bulan jadi ada 6 data gitu kan, Bu. Nah, berarti itu datanya harus kita bentuk dulu ke bentuk tahun begitu, Bu. Jadi hanya akan ada 3 data. Iya, baik. Jadi intinya tetap 6 tahun kan? Tahun. Oh ya, siap-siap, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, ini kan kayak rumus matematika ya. Ini juga pasti di anak statistik pasti diajari nih. Nah, kemudian kita ke contoh data selanjutnya yang ketiga, yaitu datanya ganjil, ada 5 tahun. Berarti kan kelompoknya juga ganjil, gimana dibagi 2-nya gitu. Karena kan semi average ini harus dibagi menjadi 2.
Nah, di sini kita sama ya perhitungan kayak tadi. Oh, kalau misalnya datanya ganjil, kelompok ganjil, berarti yang pertama, kelompok yang tengah itu, berarti kayaknya tengahnya 2008. Berarti dijadikan 2. Ya, dijadikan 2. Berarti ini kan untuk kelompok pertama. Jadi 2008-nya 2 kali. Nah, setelah itu baru ini untuk kelompok kedua. Nah, tadi misalnya dari 2006 ke 2009, 10 ya. 6, 7, 8, 9, 10, 5 tahun ya. Berarti yang tengah-tengah itu kan 2008. Berarti dia dibikin 2 kali. Nah, untuk yang kelompok pertama, sama tadi treatmentnya ya. Jadi dihitung. Dijumlahkan Y-nya berapa total, setelah itu semi total bagi 3. Jumlah datanya ada 3. Setelah itu yang kelompok B juga sama, ditambahkan, kemudian dibagi 3, di total, kemudian dibagi 3 ya. Nah, kemudian kita tentukan tahun dasarnya. Ini sebetulnya hampir sama dengan yang data pertama ya. Cuman jadinya yang tengah-tengahnya jadi 2 kali sama perlakuannya tahun dasarnya. Berarti yang untuk kelompok A, tahun dasarnya ini tengah-tengahnya adalah 2007, 0. Ke 2006, 1 tahun full minus 1. Ke 2008, 1. Ya, kemudian ke data yang selanjutnya, masih 2008 kan masih 1 ya, 1. Kemudian 2009, 2, 2010, 3. Nah, berarti ini 2011-nya adalah 4. 2011-nya berarti 4. Nah, gitu kan. Ini untuk yang kelompok A. Kalau kelompok B, berarti ini tengah-tengahnya adalah 2009. Ya, berarti di sini tahun dasarnya 0. Yang kelompok B. 1 tahun ke belakang, berarti minus 1, 2008. Nah, di data setahun ke belakangnya lagi, setahun ke belakang. Di data sebelumnya lagi, berarti kan masih sama. Ya, di tabelnya masih 2008, berarti minus 1, kemudian minus 2, minus 3. Nah, berarti ke sini 1, 2011-nya adalah 2. Nah, gitu. Kemudian caranya perhitungan untuk penentuan volume penjualnya sama seperti yang tadi. Kita masukkan ke dalam rumus. Ya, 575, 6, 80. Jarak dari 2007 ke 2009 berapa tahun? 2 tahun. Nah, gitu ya. Jadi 575, 680. Kemudian dicari B-nya. 680 dikurangi 575 dibagi 2. Jarak dari A ke B. Kemudian diketahui 52.500. Nah, setelah itu dimasukkan ke persamaan. Kalau tahun dasar yang kelompok A berarti 575 ditambah dikali 52.500 dikali X-nya adalah 4. Ya, kelompok B 2 X-nya. Gitu. Nah, jadi di sini ketemulah volumenya 785.000. Kalau misalnya nanti hasilnya, biasanya yang data genap, kelompok genap ini kalau pengalaman Ibu ngajar ya, itu ada yang karena ini kan ada yang 7/2 gitu kan cara ngitungnya. Nah, biasanya ada koma-komanya kadang. Berarti dibulatkan ya. Jadi berlaku pembulatan. Karena kan ini satuannya unit. Karena kan ini juga namanya rencana, namanya kita forecast. Itu masih perkiraan. Nah, jadi perkiraannya untuk yang data ganjil, kelompok ganjil, nah berarti perkiraannya segini. 785 unit, 785.000 unit. Oke, selesai untuk yang semi average. Setengah rata-rata. Ya, jadi cara perhitungannya seperti itu. Jadi poin-poinnya adalah ini. Yang harus diingat. Jadi dibagi menjadi 2 kelompok. Setelah itu tentukan tahun dasar dari masing-masing kelompok.
Setelah itu baru kita mencari nilai A dan B, masukkan ke persamaan. Gitu ya. Nah, di sini datanya ada yang data genap kelompok ganjil, data genap kelompok genap, data ganjil kelompok ganjil. Jadi ini untuk apa kalau kita harus paham datanya dulu, karena untuk penentuan tadi X-nya, tahun dasar ya, dan menentukan X-nya. Itu mengenai yang tren semi average. Kemudian sekarang kita masuk ke jenis yang selanjutnya. Ini kan tren bebas udah, tren semi average udah. Sekarang kita ke tren matematis yang Ibu, momen. maaf, mau bertanya. Iya, boleh. Ibu, itu untuk hasil dari tahun dasar 1 dan tahun dasar 2 itu memang selalu sama ya, Bu? Iya, betul. Oh. Selalu sama. Jadi nggak kalau mungkin misalnya nanti beda, kalau beda berarti ada yang salah hitungnya. Oh, oke. Makasih, Bu. Ya. Nah, ini baru ya, ini masih yang materi forecasting ya. Oke, kita lanjut ke momen. Lanjut ke metode selanjutnya, yaitu analisis tren momen. Nah, cara pengerjaannya yang pertama, tahun paling awal adalah tahun dasar. Nah, berarti ini lebih enak nih. Jadi nolnya ya tinggal yang paling atas aja, data yang paling lama. Ya. X-nya selalu bertambah 1 setiap tahunnya. Memasukkan nilai X dan Y ke formula, kemudian mengurangi persamaan 2 ke persamaan 1 untuk mencari nilai A dan B. Oke, kita langsung ke soal. Data perkembangan jumlah penjualan selama 5 tahun terakhir adalah, ini dari tahun 2006 ke 2010, ada 671.382 unit di 2006, 2010-nya 763.296 unit. Nah, kita diminta untuk menentukan berapa volume penjualan tahun 2011 dengan menggunakan analisis tren momen. Nah, kita langsung saja jawab ya. Tadi data yang sudah ada di soal adalah 5 tahun, yaitu periode dan penjualan Y-nya 5 tahun. Setelah itu kita buat, kita dihitung jumlahnya ya, totalnya berapa. Dan kita memerlukan 3 kolom yang lain. Kita menentukan X-nya dulu. Tadi karena ketentuan yang pertama X-nya itu yang paling atas, tahun dasarnya. Berarti di sini 2006 0 berarti ya tahun dasarnya. Setelah itu ke 2007 1, 2008 2, 3, 4. Nah, stop sampai situ 2010. Karena rumusnya beda. Nah, kemudian di total, berarti jumlah X adalah 10. Nah, selanjutnya rumus yang kedua, cara perhitungan yang kedua, bukan, yang harus kita hitung selanjutnya adalah X kuadrat. Jadi yang X ini dikuadratkan masing-masing ya, 0 kuadrat, kemudian 1 kuadratnya masih 1, 2 kuadratnya 4, 3, 9, 4, 16. Itu kemudian dijumlahkan, X2-nya penjumlahannya adalah 30. Nah, setelah itu baru X dikali Y. Nah, ini gampang ya. Berarti tinggal yang X dikali Y. Gitu, berarti ini dikali ini ya, setiap barisnya. Kemudian baru di total, ada 7.056.704. Baru setelah itu kita masukkan ke ketentuan selanjutnya apa nih? X-nya kan selalu bertambah 1. Nah, berarti masukkan ke nilai X dan Y ke formula. Oke, berarti kita sekarang ke persamaan. Persamaannya ini ada 2, ya. Y sama dengan, tadi rumusnya sama, rumus utamanya Y sama dengan A plus B kali X. Kemudian persamaan yang I,
persamaan 1, sigma Y sama dengan N dikali A ditambah B dikali sigma X. Kemudian rumus yang kedua, persamaan 2, sigma XY sama dengan A dikali sigma X ditambah B dikali sigma X kuadrat. Nah, ini adalah rumus untuk analisis trend moment. Ya, jadi ini adalah persamaannya. Kita harus mencari tahu A dan B melalui persamaan ini, gitu ya. Oke, berarti kita masukin saja nih untuk persamaan yang I, yang pertama, berarti yang jumlah Y-nya berapa? Berarti kan yang diperlukan hanya ini ya, jumlah Y 3.465.732 sama dengan datanya ada berapa? N 1, 2, 3, 4, 5. N ya, 5A. A-nya kan belum diketahui. Ditambah jumlah X-nya 10 kali B. Nah, berarti kan untuk persamaan yang I cuman butuh data segini aja sebetulnya ya. Nah, kemudian kita masukkan ke persamaan yang 2. Sigma XY, nah ini 7.056.704 sama dengan A dikali sigma X, 10 sigma X-nya, berarti kan 10A, ditambah X kuadrat, B dikali sigma X kuadrat. B-nya belum kita ketahui, yang kita ketahui baru sigma X kuadrat. Ya, berarti jumlah X kuadratnya ini 30. Nah, berarti kan untuk yang persamaan kedua, rumusnya yang ini, gitu ya. Nah, berarti sudah dimasukkan nih ke rumus persamaan 1, persamaan 2 sesuai dengan hasil tabel ya yang sudah kita hitung. Nah, setelah itu dilakukan pengurangan persamaan kedua ke persamaan ke 1. Ini sih intinya untuk mencari nilai B, A dan B-nya berapa gitu kan. Nah, di sini kan berarti kita kembali ke pelajaran matematika dasar ya. Di sini kan ada yang sama nih, ada yang bisa nih ya. Kita lakukan eliminasi 5A, 10A. Ya, berarti kan ini dikalikan 2, yang 5A ini. Dikalikan 2 jadi 10A, jadi sama nih. Yang tadinya 10B jadi yang tadinya 10B menjadi 20B. Ini persamaan 1 ya. Oke, biar nggak bingung, persamaan satunya berarti diwarnain biru. Persamaan 2-nya merah. Kita lakukan pengurangan dari persamaan 2 ke persamaan 1. Ya, dengan menyamakan salah satu. Nah, ini ya. Berarti kan ada yang dicoret tuh 10A sama ya. Dikurangi. Nah, baru setelah itu, karena ini hasilnya dikali 2, nah berarti dilakukan pengurangan. Ya, sama seperti kalau kita di matematika dasar ya, eliminasi. Berarti kan 7.056.704 dikurangi 6.931.463. Berarti 125.240.000 sama dengan sisanya berapa? 30B kurangi 20B, 10B. Nah, berarti di sini kita sudah bisa mencari B-nya. Berarti B-nya sama dengan 12.524. Ini dipindah berarti dibagi ya. Nah, baru setelah itu kita bisa mencari A-nya ya. Dimasukkan ke rumus, ketemulah A 668.098,4. Nah, ini nanti kalian coba aja sendiri ya, ini karena kan balik ke rumus matematika seperti ini. Nah, baru setelah itu dimasukkan ke rumus utama ya. Y sama dengan A plus B kali X. A-nya adalah 668,
sekian ditambah 12.524 dikali X-nya. Nah, di sini kan 5 tahun. Ya, berarti tahun kelima segini hasilnya, Y-nya. Setelah dimasukkan ke persamaan. Ada yang ditanyakan mengenai momen? Nah, jelas ya. Jadi sebetulnya mengenai, ya boleh. Ini kan menganalisis data ya Bu, data penjualan. Jadi kalau seandainya semisal kita data penjualannya kan di tabel Ibu kan setiap tahunnya kan naik. Tapi kalau seandainya semisal ada setiap tahun naik turun itu mempengaruhi nggak sih ya Bu? Ya mempengaruhi ya. Pokoknya patokannya ke yang tadi, ke cara pengerjaannya. Kalau data kan, data yang ada kan kita nggak bisa otak-atik ya. Ya pedoman kita ya cara perhitungannya tadi aja. Cara perhitungannya aja ya Bu ya? Iya. Baik, makasih ya Bu. Ya. Nah, kalau ini kan momen namanya juga tren matematis ya, berarti kan lebih ke kita mengulang lagi rumus-rumus matematika dasar. Nah, itu untuk momen ya. Jadi di sini momen itu intinya kita harus memasukkan, harus mencari X kuadratnya berapa, XY-nya berapa. Setelah itu baru dimasukkan ke rumus. Nah, ini rumusnya. Ini sih poin pentingnya kalau momen ya. Baru setelah itu kita bisa mencari tahu untuk yang 2011 berapa volume penjualannya. Oke, sekarang yang tren least square nih, forecasting yang terakhir. Ya. Itu juga ada 2 jenis datanya nih. Untuk yang least square, cara pengerjaannya, yang pertama hitung X, X kuadrat, dan XY. Ini sebetulnya hampir sama dengan yang momen, ya. Tapi lebih simpel ya. X selalu berada di tengah-tengah data. Jadi ini penempatan X-nya, penentuan tahun dasar. Tadi mix ya, caranya antara semi average dengan kelanjutan dari yang momen tadi. Kadang yang dicari sama nih. Kayak momen, tapi X-nya, penentuan X-nya ini di tengah-tengah data. Seperti yang setengah rata-rata tadi semi average ya. Nilai X tergantung pada data genap dan data ganjil. Nah, kemudian jika datanya ganjil, maka di tengah data X sama dengan 0 dan X ditambah 1 setiap datanya. Nah, hampir sama ya dengan semi average. Nah, kemudian jika datanya genap, maka 2 data di paling tengah, masing-masing X-nya sama dengan minus 1 dan 1. X-nya ditambah 2 setiap datanya. Karena kan tadi ketentuannya ini untuk yang least square ya. Oke, kita langsung ke contoh. Yang pertama datanya ganjil, 5 tahun. 2006 sampai 2010, 900.000 sampai 1 juta. Berdasarkan data tersebut, hitunglah ramalan penjualan 2011 dengan metode least square. Ya, berarti kan tabel yang diperlukan, kita tentukan dulu penjualannya tadi dipindahkan ke sini, kemudian X-nya, berarti karena ini data ganjil, berarti ada di 2008. Ya, 2008 0, berarti setahun sebelumnya minus 1, minus 2, setahun setelahnya 1, 2, kan? Baru setelah itu kita jumlahkan, kita hitung dulu X kuadratnya. Berarti yang X ini dikuadratkan. Ya. Setelah itu dihitung X dikali Y. X ini berarti minus 2 dikali Y. 900.000. Dikali-kalikan, kemudian baru kita total semuanya. Ya. Baik yang total Y, total X, X kuadrat, XY. Nah, setelah itu, metode least square, A sama dengan, ini rumusnya ya, A sama dengan sigma Y, jumlah Y, dibagi N. Jumlah Y-nya berapa? 4.750.000 dibagi 5.
Berarti hasilnya 950.000. Nah, kita cari A dan B-nya dulu. B-nya itu cara mencarinya jumlah XY. Jumlah XY mana? Nah, ini ya, 260.000 dibagi jumlah X kuadrat. Dibagi jumlah X kuadrat, 10. Dibagi 10. Nah, ini rumus untuk yang least square. Berarti A-nya sudah diketahui 950.000, B-nya 26.000. Kemudian dimasukkan ke rumus. Dimasukkan ke rumus A 950.000 ditambah B-nya berapa? B ini adalah 26.000 dikali 3. Nah, 3 ini dari mana? Ada yang bisa jawab 3 dari mana? Jarak dari tahun dasar ke tahun yang ingin dicari. Berarti kan ke 2011 ya. 1, 2, 3. Nah, gitu ya. Jadi 3 tahun. 3. Berarti kita sudah mengetahui volume penjualan untuk 2011 perkiraannya segini, 1.028.000. Jadi untuk yang least square data ganjil. Oke, sekarang yang data genap. Kalau yang data genap berarti ini genap ya, ada 6 tahun contohnya 2013 sampai 2018. Karena ini treatmentnya beda dengan yang semi average. Ini pertengahan ya, mix antara semi average dan yang apa tadi yang sudah dibahas tuh? Semi average dan momen ya. Nah, kita berarti cari X-nya. Ini saya belum tuntas nih. Yang penting tahun dasarnya dulu. Yang membedakan kan cara penentuan tahun dasarnya ya. Tapi untuk yang ke bawahnya ini sama. Nanti kalau misalnya kalian mau coba sendiri melanjutkan silahkan ya. Nah, ini volume penjualannya tadi 480.000, kemudian 500.000, 575.000, 650.000 sampai 720.000. Ini kan ada 6 tahun, ada 6 data. Berarti data yang tengahnya kan ini ya. Ketentuannya kalau datanya genap, X-nya itu adalah -1 dan 1. Ya. Berarti kan ini tengah-tengah ini 0. Di tengah-tengah ini 0. Kemudian ke sini -1, ke sini 1. Kemudian 1 tahun setelahnya berarti di minus jaraknya adalah 2. Karena dari -1 ke 1 ini kan jaraknya 2 ya. -1, kemudian 0, kemudian 1 kan. 2 ya jaraknya. Jadi selisih jarak ke tahun sebelumnya ketika mundur dan ketika maju pun jadi 2 sama. Gitu. Jadi yang 2017 jadinya 3, 2018 berarti X-nya 5 gitu ya. Pun ketika mundur ke 2014 -3, -5. Karena jarak dari 2015 ke 2006 ini -1 ke 1 ini jaraknya 2 gitu. Ketentuannya seperti itu kalau yang untuk data ganjil data genap ya ini ya. Untuk yang data genap di least square gitu. Nah, setelah itu baru kita hitung X kuadratnya berapa. Ini kan berarti dikuadratkan ya. Kemudian dikalikan X dikali Y. Nah, ini hasilnya berapa? Gitu. Setelah itu baru dimasukkan ke rumus untuk mencari A dan B-nya sama seperti ini. Baru bisa ketemu hasilnya. Nah, itu mengenai forecasting yang bisa dijelaskan. Untuk yang metode grow, regresi korelasi, sebetulnya itu bisa ya di manual sendiri.
tapi cukup rumit gitu. Jadi biasanya pakai softwarenya yang lebih susah. Kalau misalnya tren yang tadi yang seperti dijelaskan kan pakai Excel bisa ya, pakai Excel. Tapi kalau sudah grow, regresi, korelasi, kemudian teknik khusus, nah ini apalagi itu kalian bisa jadi satu skripsi sendiri gitu. Ya, jadi yang kita fokus adalah di analisis tren saja yang ada yang masih bisa dihitung secara manual. Yang penting kita paham ya cara pengerjaannya seperti apa di setiap metode. Poin pentingnya tadi ya, cara pengerjaannya tahun dasar. Kemudian kita harus mengerti, harus tahu datanya gitu, harus paham mengenai datanya. Ada yang mau ditanyakan nggak? Nanti file yang penyelesaian kasus tadi nanti Ibu kirim ya, yang file yang Word tadi, supaya kalian bisa lebih baca-baca lagi di rumah, bisa dipelajari. Oke, mungkin itu untuk forecasting. Nah, selanjutnya kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu menyusun anggaran penjualan. Ya, anggaran penjualan ini tadi kita harus menentukan forecastingnya dulu, baru bisa mengerjakan anggaran penjualan. Kalau misalnya nggak ada volume penjualannya yang diperkirakan, ya nggak bisa kita menentukan anggaran penjualan ya. Nah, di sini anggaran penjualan adalah budget yang merencanakan secara rinci ya, tentang penjualan perusahaan selama periode yang akan datang. Jadi di dalamnya itu meliputi rencana tentang jenis barang yang dijual, misalnya perusahaan tekstil, ada 3 kain yang dijual, ya, ada kain motif, kain polos, atau misalnya ada kain yang bahannya apa, kan bahan-bahan tekstil banyak sekali ya. Nah, itu lebih rinci di situ. Setelah itu jumlah atau kualitas barang yang akan dijual berapa, ya, sesuai dengan distribusi wilayahnya, gitu. Setelah itu harganya berapa, kemudian waktu penjualan serta tempat penjualannya. Biasanya kan kalau sudah masuk ke ranah penjualan, kita agak sedikit ke teori marketing ya, meskipun Ibu nggak terlalu paham juga. Biasanya kan dalam 1 tahun itu pasti kalau orang penjual itu paham gitu siklusnya. Ya, jadi ada siklusnya, misalnya untuk triwulan pertama ini pasokannya lebih sedikit deh karena masih awal tahun. Itu kan tergantung produknya ya. Misalnya kalau tekstil ramenya pas mau lebaran, pertengahan tahun. Pas mau lebaran, kemudian tahun baru. Nah, triwulan yang 3, 4 itu lebih banyak volumenya. Jadi lebih ke waktu penjualannya ini terkait dengan jumlah tadi dan distribusi wilayah. Misalnya kalau di Pulau Jawa itu lebih banyak yang dijual, volumenya lebih banyak 10% dibandingkan wilayah yang lain. Gitu. Atau misalnya di Kalimantan harganya lebih tinggi 10%. Nah, ini dibahas semua di anggaran penjualan. Gitu ya. Nah, tujuan anggaran penjualan yang pertama mengurangi ketidakpastian di masa depan. Nah, ingat kita melakukan anggaran, membuat anggaran. Nah, itu kan untuk perencanaan ya. Jadi sebagai pedoman yang sudah kita bahas minggu lalu ya, sebagai pedoman, sebagai acuan gitu untuk meminimalkan risiko perusahaan. Jadi sangat penting ya penentuan anggaran ini. Kemudian memasukkan pertimbangan atau keputusan manajemen dalam proses perencanaan, ya, karena ini terkait dengan apakah misalnya perusahaan mengambil kebijakan akan menjual di luar Pulau Jawa, misalnya seperti itu, atau bahkan di luar negeri, membuka cabang baru di wilayah mana, gitu kan, ya. Berarti kan anggarannya beda dengan yang sebelumnya. Kemudian memberikan informasi dalam profit planning control. Nah, dari sini bisa terlihat kemungkinan profitnya berapa, tapi itu lebih dibahasnya di nanti belakangan ya. Kemudian setelah itu untuk mempermudah pengendalian penjualan. Komponen anggaran penjualan dirinci menurut bulan, kuartal, semester, tahun. Ini tentu tidak ada standar khusus, tidak ada. Ini sesuai dengan kondisi perusahaan, kebutuhan perusahaan masing-masing ya.
dikembalikan ke perusahaan masing-masing. Kemudian penjualan dirinci menurut jenis-jenis produk. Nah, tadi tentu kalau misalnya satu perusahaan jenis produknya banyak, berarti kan lebih rumit lagi anggaran penjualannya. Beda kalau misalnya cuma satu produk, apalagi cuma satu wilayah. Nah, itu kan lebih simpel ya cara mengerjakannya. Kemudian yang ketiga, penjualan dilakukan menurut daerah pemasaran. Tadi distribusi wilayah tadi yang sudah dijelaskan. Faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam rangka penyusunan anggaran penjualan. Yang pertama, nah ini penting ya, mengenai ketepatan, keakuratan peramalan penjualan. Tapi kan namanya kita melakukan peramalan, pasti tidak tepat 100% ya. Gitu. Jadi pasti ada ada angka errornya juga, tapi kan tidak besar. Gitu. Kemudian fungsi anggaran penjualan, tahapan-tahapan peramalan penjualan, dan metode peramalan penjualan. Kegunaannya sebagai pedoman kerja, sebagai koordinasi, dan alat pengawasan kerja. Jadi saya kira masih sama secara umum ya kegunaan anggaran itu apa. Tahap-tahap peramalan penjualan, yang pertama analisis penjualan. Adalah suatu analisis tentang penjualan yang berhubungan erat dengan daerah pemasaran, produk, langganan, pesanan, dan lain-lain. Kemudian yang kedua, analisis fungsi produksi, merupakan kemampuan manajemen dalam mengalihkan faktor-faktor produksi yang tersedia menjadi produksi, sehingga tersedianya kuantitas penjualan tergantung kepada kuantitas produksi yang dihasilkan. Nah, jadi ini tuh saling berkaitan gitu. Untuk menentukan anggaran penjualan itu diperlukan forecasting terlebih dahulu. Nah, kemudian dari anggaran penjualan baru kita bisa menentukan anggaran produksinya berapa. Nah, gitu ya. Untuk anggaran produksi di minggu depan dibahasnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi anggaran penjualan, internalnya penjualan tahun-tahun sebelumnya, kemudian kebijakan perusahaan tentang promosi, harga jual, dan lain sebagainya. Kapasitas produksi, tenaga kerja yang tersedia, kemudian modal kerja perusahaan, dan fasilitas yang dimiliki perusahaan. Faktor eksternnya tadi berarti lebih ke di luar perusahaan ya, baik mikro atau makro, keadaan persaingan, posisi perusahaan dalam industri tersebut, tingkat pertumbuhan penduduk, penghasilan masyarakat, elastisitas permintaan, agama dan adat istiadat, kondisi ekonomi nasional, dan kebijakan pemerintah. Karena ini mempengaruhi ke tadi penentuan harga, ya. Kemudian distribusi wilayah, komposisinya berapa persen untuk wilayah ini, wilayah sana. Nah, ini juga mempertimbangkan hal-hal yang sudah dijelaskan tadi, ya. Dasar penyusunan anggaran penjualan, yang pertama ramalan penjualan perusahaan, kemudian yang kedua perilaku data bulanan, kemudian yang ketiga kebijakan perusahaan. Penentuan harga jual, nah ini juga diperlukan, jadi komponen penting di anggaran penjualan itu selain tadi forecasting, ini juga ada penentuan harga jual. Ya. Dalam teori ekonomi, price theory, asumsi memilih kebijakan penentuan harga itu ada dua ya. Ada yang cost dikurangi plus pricing, ada yang non pricing based competition. Jadi ada yang berapa biayanya, kemudian kita naikkan persentase keuntungan yang kita terapkan. Misalnya HPP-nya itu 10.000. Nah, kita ambil keuntungan 20%. Jadi di harga jualnya 12.000. Atau kalau yang kedua ini kita melihat harga pasar dengan produk yang sama gitu ya, di pasaran berapa sih harganya? Kemudian kita juga memposisikan diri. Posisi perusahaan kita tuh di mana gitu ya pada produk tersebut, apakah pendatang baru? Kalau pendatang baru langsung misalnya yang mahal, oke, banyak juga sih ya yang kayak gitu, tapi kan ada yang diunggulkan, misalnya inovasinya, kemasannya ya, ada yang diunggulkan gitu, atau pasarnya yang middle up. Nah, itu kan tergantung ya. Nah, ini melihat harga pasar, jadi dikondisikan dengan pesaing.
Nah, ini kebijakan untuk price theory yang pertama bisa juga meningkatkan harga jual per unit dengan konsekuensi unit penjualan yang diharapkan menjadi menurun. Oke, dinaikin harganya, tetapi jumlahnya lebih sedikit, atau misalnya harga jualnya diturunkan, barang lebih murah, yang penting kuantitas yang beli banyak gitu. Dengan harapan unit penjualannya makin meningkat. Ada juga yang strategi kayak gitu ya, penetapan harga. Contoh kasus penentuan volume penjualan melalui perubahan harga jual. Semula perusahaan mengharapkan dapat menjual 15.000 unit produknya dengan harga jual Rp20. Biaya yang ditanggung total fixed cost-nya 90.000, total variable cost-nya 120.000. Nah, di sini manajemen dihadapkan pada tiga alternatif kebijakan yang harus dipilih. Pertama, mempertahankan kondisi sesuai yang direncanakan. Atau alternatif kedua, meningkatkan harga jual 10%, tetapi volume penjualannya dikurangi 10%. Atau yang ketiga, harga jualnya, volume penjualannya meningkat 10% dengan mengurangi harga jual 10%. Nah, dari kondisi tersebut, kita bisa masukkan ke tabel. Unitnya tadi 15.000, harganya 20.000, penjualannya 300.000, kemudian biaya-biayanya. Untuk alternatif pertama, ini berarti sama ya, seperti semula. Alternatif yang kedua, harga 10%. Berarti harganya dinaikkan dengan konsekuensi jumlahnya diturunkan 10%. Nah, berarti kan unitnya ini berkurang. Kalau alternatif ketiga berarti ini bertambah gitu ya. Jadi ada yang ditambahkan, dikurangkan. Nah, ini ngaruh ke biayanya. Dari yang jumlah unit dan harga ini, kemudian kita cari tahu penjualannya berapa, setelah dikali kan, baru kita bisa merinci biaya-biayanya, baru kita bisa mendapatkan laba. Berarti kan dari sini lebih baik ambil alternatif kedua. Gitu ya. Nah, ini bukan anggaran, bukan. Ini kebijakan terkait harga, penentuan harga. Ya. Langkah-langkah penyusunan rencana penjualan. Yang pertama, membuat pedoman manajemen untuk perencanaan penjualan, menyiapkan ramalan, menyusun semua data, kemudian informasi tentang pesaing utama perusahaan, kebijakan tentang berbagai upaya pemasaran untuk memenangkan persaingan. Jadi lebih ke data-data, kebijakan apa yang dibuat perusahaan ya untuk periode selanjutnya. Ini juga melihat dari pesaing, kompetitor, kemudian melihat dari kebijakan terkait strategi ya. Nah, setelah itu baru kita, nah ini rencana penjualan. Itu dipengaruhi oleh rencana penjualan tahunan, pesanan, kapasitas yang dimiliki perusahaan. Rencana penjualan tahunan dipengaruhi oleh rencana jangka panjang, kapasitas. Rencana penjualan perusahaan jangka panjang dipengaruhi oleh kualitas forecasting selama 5 tahun. Kemudian sasaran program pemerintah untuk industri, posisi pasar perusahaan, perubahan teknologi yang mungkin terjadi ya. Kemudian situasi ekonomi makro. Karena ini terkait dengan sekarang itu misalnya pesaingnya lebih banyak melakukan penjualan secara kredit. Nah, gimana nih kita untuk menarik pasar? Nah, gitu ya. Apakah kita mengadakan skema tersebut, penjualan secara kredit, tapi harganya dinaikkan, seperti itu. Nah, ini kebijakan itu kan ngaruhnya dari sini ya. Kondisi teknis permesinan saat ini, jadi lebih ke kemampuan produksinya, dan kondisi keuangan perusahaan. Ini contohnya, kalau contohnya itu, menyusun anggaran penjualan tadi ya, yang ini ambil contoh yang tren semi average tadi. Setelah kita ketahui
berapa volume penjualannya? Bentar, kok ini balik lagi ya. Nah, soalnya data penjualan selama 6 tahun terakhir 2005 sampai 2010 ya. Kemudian komposisi penjualan perusahaan terdiri dari 60% kain dan 40% kain polos. Ini kain motif. Maaf dipotong Bu, mau nanya Bu. Ya. Ini kan Ibu kan tadi kan bahas tentang data 5 tahun yang lalu Bu. Kalau misalnya dibahas kalau dalam perusahaan saya bekerja sekarang kan perusahaan baru grow ya Bu. Baru buka perusahaan itu melihat analisis datanya dari mana Bu? Untuk anggaran berapa modalnya tahun? Itu baru bicara 1 tahun sih. Ya belum Itu bisa. cuman kan ini kan itu kan dari tarik kan itu kan ada penjualan selama 6 tahun terakhir Bu. Kalau misalnya ada luang nih Bu. Nah itu cara analisisnya itu gimana Bu? Apakah memang diambil dari modalnya pada saat mendirikan di awal ataukah memang udah hitungan dari anggaran tersebut gitu? Itu yang belum saya pahami sih. Ini jadi Kalau misalnya belum kasusnya. ada data berarti sama sekali gimana Bu? Kalau belum ada data ya Kalau misalnya belum ada bisa data ya. sama sekali. Belum bisa, minimal 4 tahun lah. 3 tahun, 3 tahun Itu tuh aja udah sih, bisa Bu. Kalau tuh. misalnya belum ada data sama sekali gitu, masih merintis gitu, itu gimana tuh? Kalau misalnya masih merintis seperti itu, namanya perusahaan kan pasti kita harus berani ngambil resiko ya, ya nggak? Ada penjualan. Nah berarti ini kan baru 1 tahun. Kalau secara perhitungan forecasting, ini belum bisa ya sepertinya. Kalaupun bisa, sekian Bu. Kan ini, ya oke. Ini kayaknya nge-lag ya. Kalau misalnya untuk menentukan untuk perusahaan baru nih, baru 1 tahun. Terus kita menentukan volume penjualan untuk tahun selanjutnya. Nah, berarti kan belum bisa ya dilakukan secara teknis analisis seperti ini. Karena kan datanya belum ada dan ini kan baru mulai. Jadi tentu full-nya itu kebijakan dari si owner-nya gitu. Sesuai dari kemampuan perusahaan. Gitu. Jadi masih secara kuantitatif. Jadi artinya masih perusahaan itu kan pasti punya tujuan masing-masing ya. Grand design perusahaan itu seperti apa, jangka pendek targetnya seperti apa, jangka menengah targetnya apa, jangka panjang. Nah, patokannya masih ke situ. Gitu. Jadi misalnya kalau tahun pertama masih merintis. Oke. Tahun ketiga targetnya sudah memiliki cabang 50 cabang misalnya seperti itu. Nah, berarti kan untuk mencapai ke situ gimana strategi perusahaan? Kemudian dilihat juga dari kemampuan perusahaan ukurannya. Jadi belum bisa kalau misalnya langsung dibuat forecasting karena forecasting itu memerlukan data-data historis minimal 3 tahun ya. Kalau misalnya masih tahun kedua itu masih full kebijakan dari owner. Tergantung dari kemampuan perusahaan tersebut, cara owner tersebut berani ngambil resiko gitu ya. Kemudian tujuan perusahaan, itu sih yang bisa Ibu jawab ya. Jadi kayaknya kalau untuk tahun kedua masih belum bisa. Gitu ya. Oke. Sekarang ke anggaran penjualan. Tadi data penjualannya, kemudian kita diminta untuk menyusun anggaran penjualan dengan komposisi penjualan perusahaan 60% motif, 40% kain polos, ini kan tekstil ya, contoh kasusnya. Harga jual pada tahun 2010 yang bermotif ini 6.000 per meter, sedangkan kain polos 5.000 per meter. Pada anggaran 2011 direncanakan harga jualnya meningkat 10% dari tahun sebelumnya. Nah, di sini pertanyaannya susunlah gitu. Silakan susun anggaran penjualan tahun 2011. Nah, sebelumnya sudah diketahui nih forecastingnya. Berapa dari hasil perhitungan yang tadi kita sudah lakukan ya? Semi average. Ini hasilnya berapa nih? Volume penjualannya. Nah, ini 800.000. 800.000 ya.
Oke, berarti yang 2011 volume penjualannya adalah 800.000. Oke. Setelah itu kita tugasnya sekarang adalah membuat anggaran penjualan. Oh iya ya, ketinggalan. Soal selanjutnya mana? Nah, ini. Perusahaan masih ingin tetap mempertahankan daerah pemasaran untuk 3 wilayah dengan komposisi sebagai berikut. Ya. Ada Yogyakarta 50%, kemudian ada Semarang 25%, Surakarta 25%. Jadi pendistribusian produknya itu dibagi ke 3 wilayah. Berarti yang paling banyak Jogja ya, setengahnya. Setelah itu baru Semarang dan Solo 25% masing-masing. Oke, berarti kita menyusun anggarannya itu berdasarkan dari data yang ada dan rencana perusahaan. Yang pertama kita buat kolom dulu sesuai dengan lokasi masing-masing. Jogja 50%, Semarang 25%, kemudian Solo 25%. Setelah itu unit harga total ya di masing-masing wilayah. Yang pertama, cara penentuannya adalah totalnya dulu. Tadi kan ada 2 kain, ada yang motif, ada yang polos. Volume penjualannya adalah 800.000 dari hasil perhitungan forecasting. Ya, nah berarti kita kerjakan totalnya dulu nih, total unitnya dulu. Di Jogja kan 50%, berarti setengahnya. Di sini 400.000. Ya. Berarti satuannya apa ya ini? Meter ya? Meter. Meter. Nah, setelah itu Semarang 25%, 200.000 dari 800.000 kan. Nah, setelah itu Surakarta 20%. 25%, sorry. Jadi 200.000. Nah, setelah itu baru dibagikan sesuai dengan komposisi jenis-jenis produk. Tadi kan kain motif berapa persen? 60% ya. Kain polos 40%. Nah, berarti tinggal dibagi saja sesuai dengan jumlah di wilayah tersebut. Berarti kalau di Jogja kain motifnya 240.000. Kalau di Jogja kain polosnya 160.000 ya. Pun dengan di Semarang dan di Surakarta. Ini 120.000, 80.000. Nah, ini sama ya, Solo. Nah, setelah itu kita tentukan harganya berapa per meternya. Tadi perusahaan ada rencana menaikkan 10% dari harga sebelumnya. Harga sebelumnya itu kain motif 6.000, kain polos 5.000. Nah, berarti ada terjadi kenaikan harga ya. Untuk yang kain motif jadi 6.600 per meter, untuk kain polos 5.500. Nah, berarti setelah itu baru kita bisa hitung berapa total dari kain motif, tinggal dikalikan saja harga dikali unit. Ini berarti segini. Ini jutaan ya, dalam hitungan jutaan. Satu yang kain polos, baru kita jumlahkan. Masing-masing wilayah sesuai dengan jenis produknya. Itu ya. Paham? Ada yang mau ditanyakan nggak? Jadi yang penting adalah kita pahami dulu soalnya, ya, karena ini terkait dengan kebijakan-kebijakan yang akan diambil perusahaan. Setelah itu harus diketahui dulu forecastingnya berapa, baru kita bisa menghitung, menyusun anggaran penjualannya. Kita pahami dulu soalnya ada berapa jenis produk, ada berapa wilayah ini berapa persen, harganya ada peningkatan nggak, gitu ya. Baru dibuat tabel. Nah, ini gampang kan? Ini soal yang kedua, pengalaman penjualan selama 5 tahun. Nih, terakhir nih ya. Produk yang direncanakan akan didistribusikan ke 2 daerah pemasaran. Ada Kalimantan Tengah 60%, Kalimantan Selatan 40%. Harga jual untuk Kalimantan Tengah adalah 30.000 per unit, sedangkan Kalimantan Selatan dinaikkan 25% dari Kalimantan Tengah dengan mempertimbangkan biaya transportasi. Kemudian pola penjualannya direncanakan untuk seluruh wilayah seperti ini polanya. Jadi dia
pola penjualannya per kuartal. Nah, gini ya. Kalimantan Tengah kuartal 1 30% dulu nih yang dijual, baru kuartal 2 40%. Karena lebih rame gitu di kuartal itu. Kemudian kuartal 3 30% kayak gini. Nah, ini juga sama ya. Menyusun anggaran dengan terinci menurut wilayah pemasaran dan periode waktu. Ini tadi masih lanjutan dari yang ini sebetulnya yang Trendly Square contohnya. Berarti ini unitnya 1.028.000 ya. Nah, seperti ini. Dibagi berdasarkan kuartal. Kalau tadi kan unit jenis produk ya, ada yang polos, ada yang motif. Nah, gitu ya. Kemudian awalnya berarti di jumlahnya dulu nih, berapa persen Kalimantan Tengah. Kalimantan Tengah tadi berapa persen? 60% ya. 60%. Oke, mungkin kayak gini ya. Ini gampang sih kalau ini ya. Ada yang ditanyakan nggak mengenai anggaran penjualan? Baru setelah itu dibagi sesuai dengan kuartalnya berapa persen di sini gitu kan dari 616.000 ini ya. Oke, kalau sudah jelas silakan kalian siapkan kertas. Kita mengerjakan soal latihan. Sudah siap? Halo, kedengeran nggak? Masih nyambung nggak nih? Ya, Bu, siap, Bu. Oke, ini ada 2 soal terkait dengan forecasting dan anggaran penjualan. Silakan kalian kerjakan ya. Ini berdasarkan tadi yang sudah Ibu jelaskan. Soal pertama, Toko Jaya Maju menyusun data penjualan produk mesin X setiap tahunnya dalam satuan unit sebagai berikut. Ini ada data 4 tahun nih. Ya, penjualannya 145 unit sampai 170 unit. Berapakah ramalan penjualan jika menggunakan? Nah, yang pertama kalian harus menghitung berdasarkan analisis trend least square, yang kedua trend moment. Jadi yang ditentukan adalah volume penjualannya, itu saja ya. Tapi berdasarkan 2 analisis ini di soal yang sama. Kemudian soal yang kedua, perusahaan kecap sehat memproduksi 3 jenis kecap dengan ramalan penjualan untuk tahun 2016 mendatang. Nah, ini ya jenisnya. Produk dijual di 2 daerah, Banjarmasin dan Martapura dengan perbandingan 2:1. Ya, berarti ini setengahnya nih. Harga jual untuk masing-masing daerah seperti ini, kemudian kalian diminta membuat anggaran penjualan. Dikumpulkan hari ini bisa? Oke, ini itu adalah soal yang harus kalian kerjakan dari yang tadi sudah Ibu jelaskan ya. Maaf Ibu, sebelumnya Ibu, untuk modul yang ketiga bisa dibagikan Ibu? Oh ya, hari ini ya? Iya, biar Oke, bisa buat acuan nanti soal itu tadi Bu. Oke, nanti Ibu akan share PPT-nya yang barusan Ibu jelaskan, kemudian tadi file yang penyelesaian kasus ya. Ibu akan share juga di grup. Ini udah masuk grup semua kan? Udah ya, oke. Setelah itu nanti kalian kerjakan soal yang tadi, tulis tangan. Bagusnya sih pakai kertas HVS juga nggak apa-apa. Kemudian nanti kalian scan, dikumpulkan dalam bentuk PDF ke satu link. Nanti Ibu akan kasih link, ya, link khusus kalian untuk ngupload tugasnya. Google Form ya, di grup. Mungkin itu saja. Ada yang mau ditanyakan lagi? Untuk tugasnya sebentar. Untuk tugasnya ini kan harusnya on the spot langsung sekarang ya. Tapi ya udah Ibu kasih waktu sampai besok ya. Besok jam 12 malam. Jadi hari ini itu kan ada 2 soal.
Siap, Bu.